Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 98. Cerita dimulai. Terlihat Lee Jong-yeom begitu terkejut ketika mendengar Won-woo yang berkata, "Sepertinya kau salah paham karena orang yang ingin aku selamatkan bukanlah kekasihku." Lee Jong-yeom berkata, "Jika memang seperti itu, sepertinya aku sudah salah mengambil keputusan. Tetapi kalau kau dengan sengaja mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menyelamatkannya, maka bisa dipastikan kalau dia adalah seseorang yang sangat penting. Tetapi jika dipikir-pikir, hal itu sama sekali tidaklah penting karena yang terpenting adalah menyelamatkan seseorang. Jadi pergilah sekarang juga." Pada sisi yang lain, orang itu berkata, "Dasar sialan, berani sekali kalian berdua mengabaikanku seperti sampah. Apakah kau pikir kalau aku akan mengampuni nyawa kalian?" Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melompat ke arah mereka sambil menebaskan bilah pedangnya. Dengan kesalnya ia kembali berkata, "Apakah kalian sama sekali tidak sayang dengan nyawa kalian sampai-sampai kalian sangat berani mengabaikanku?" Namun dengan sangat cepat Lee Jong-yeom langsung mengangkat bilah pedangnya untuk menahan serangan orang itu. Bahkan hanya dengan satu kali ayunan saja, terlihat orang itu langsung terlempar ke belakang bagaikan tertiup angin yang sangat kencang. Sontak orang itu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau dia langsung dilemparkan dengan begitu mudah. Ia bergumam, siapa sebenarnya orang ini? Dia mampu membelokkan seranganku dengan begitu mudah bagaikan air yang mengalir. Dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang seperti ini. Melihat teknik berpedang yang digunakan oleh Lee Jong-yeom, Won-woo berpikir, sebenarnya Pak Tua itu telah membidikku. Akan tetapi Lee Jong-yeom langsung memblokirnya dengan menggunakan teknik pertahanan yang berasal dari Sekte Udang. Kemudian Lee Jong-yeom berkata, "Bukankah sudah aku katakan kalau kau harus pergi sekarang juga untuk menyelamatkan orang itu? Lagi pula apabila kau terlalu lama menyelesaikan masalah ini, maka ujian ketiga kita sama sekali tidak akan menyenangkan." Mendengar itu, Won-woo hanya tersenyum. Ia bergumam, "Ini adalah situasi di mana kami tidak tahu apakah kami akan bisa melanjutkan ujiannya. Namun jika dilihat dari perkataannya, sepertinya dia masih ingin bersaing bersamaku di dalam ujian itu. Saat ini aku tidak tahu apa sebenarnya yang ia rencanakan, tetapi aku sama sekali tidak bisa menolak sebuah bantuan yang ia berikan kepadaku." Sambil berlari, Won-woo pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lee Jong-yeom karena dia sudah membantunya. Bahkan Won-woo juga mengatakan kalau dia akan membalas kebaikan itu pada suatu hari nanti. Setelah kepergian Won-woo, Lee Jong-yeom langsung melemparkan pandangannya kepada orang itu. Lalu ia berkata, "Apakah kau sudah siap untuk bertarung? Tetapi jika kau tidak siap, maka menyerahlah sekarang juga." Mendengar perkataan Lee Jong-yeom yang seakan-akan meremehkannya, terlihat orang itu langsung memancarkan auranya dengan begitu kuat. Lalu sambil tertawa ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau benar-benar meremehkanku?" Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat dan bersiap menebaskan bilah pedangnya kepada Lee Jong-yeom. Ia kembali berkata, "Meskipun kau sudah berhasil memblokir satu buah seranganku, tetapi bukan berarti kau bisa sesombong itu. Jadi aku akan memastikan kalau kau akan mati di tanganku." Terlihat dengan sangat jelas kalau dia sama sekali tidak akan menahan diri, meskipun yang ia hadapi hanyalah seorang anak muda yang berusia awalan 20 tahun. Dengan tatapan mata yang datar, Lee Jong-yeom berkata, "Hal itu sama sekali tidak boleh terjadi karena aku harus menjalankan ujian yang kedua. Terlebih lagi nantinya lawanku adalah Hawun." Di saat itu, Lee Jong-yeom langsung menarik nafas panjangnya ketika melihat serangan Pak Tua itu yang datangnya dari berbagai macam arah. Lalu ia pun langsung menggambar sebuah lingkaran dengan menggunakan bilah pedangnya. Sebuah teknik pedang yang memiliki kelembutan dan juga keharmonisan yang begitu unik di dalam energinya. Dan itu adalah teknik berpedang yang disebut sebagai pedang Taiji yang berasal dari Sekte Udang. Sontak orang itu sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau serangan yang ia lancarkan dengan kekuatannya telah dipatahkan dengan begitu mudah. Namun ketika ia sedang lengah, tiba-tiba saja Lee Jong-yeom langsung menebaskan bilah pedangnya untuk melakukan serangan balik dengan menggunakan tebasan vertikal. Meskipun di saat itu ia telah berhasil memblokir serangan Lee Jong-yeom, namun tetap saja ia masih terdorong ke belakang dengan jarak yang cukup jauh.
Dengan wajah yang begitu panik, ia bergumam, "Aku tahu kalau Haun adalah seorang anak muda yang begitu hebat sampai-sampai seniorku sangat tertarik kepadanya. Tetapi setelah aku bertarung melawan anak ini, ternyata dia lebih hebat daripada Haun. Bahkan yang aku rasakan kalau energi yang ia pancarkan saat ini bagaikan seekor monster yang sangat kelaparan." Ketika mendengar orang itu yang bertanya siapa dia sebenarnya, dengan tatapan mata yang tajam ia pun mengatakan kalau namanya adalah Lee Jong-gyom. Cerita berpindah pada sebuah penjara yang berada pada tempat rahasia sekte Martial Heavenly, dan itu adalah sebuah penjara yang hanya dikhususkan untuk mengurung Yahyang setelah mereka berhasil menangkapnya. Setelah berhasil memasuki ruangan itu, salah satu dari mereka berkata, "Karena rencana kita sudah gagal, maka sang pemimpin langsung memberikan sebuah sinyal untuk membunuh jalang ini." Di saat itu, Yahyang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa ketika tangannya yang terikat oleh rantai dengan begitu kuat. Bahkan tubuhnya telah mengalami luka dalam setelah bertarung mati-matian melawan pasukan Martial Heavenly. Kemudian sambil memperhatikan wajah Yahyang yang berlumuran dengan darah, ia berkata, "Sepertinya kau sudah tahu penghinaan macam apa yang sedang menunggumu. Tetapi apakah kau sudah gila sampai-sampai kau menggigit lidahmu sendiri? Jika aku berada di posisimu, maka aku juga akan memilih untuk mati daripada menahan segala macam penghinaan atau pensiksaan yang kami berikan kepadamu." Tetapi orang itu langsung berteriak kesakitan ketika Yahyang yang menendang batang lehernya. Dan di saat yang bersamaan, Yahyang langsung menghancurkan semua rantai yang mengikat kedua tangannya. Sambil menahan rasa sakitnya, orang itu berkata, "Dasar bajingan, bagaimana mungkin kau mampu melepaskan segel itu, sedangkan kau sama sekali tidak bisa menggunakan tenaga dalam?" Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Yahyang langsung memotong batang lehernya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Di saat itu Yahyang berusaha untuk membunuh tanpa suara agar ia tidak menarik perhatian semua musuh. Setelah membunuh orang itu, Yahyang berkata, "Seharusnya kau tidak usah bermain-main dengan seseorang yang sudah kau anggap sebagai mayat." Lalu ia pun mencoba untuk berjalan meninggalkan penjara itu meskipun dengan tubuh yang begitu lemah. Ia bergumam, "Sudah berapa kali aku terjebak di dalam penjara yang seperti ini dan ini sangatlah memuakkan." Akan tetapi Yahyang langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar para pasukan musuh yang berjalan menuju ke arahnya. Mereka berkata, apakah dia yang dikatakan sebagai keturunan Blood Demon? Namun bagaimana ia bisa melepaskan diri dari sebuah segel yang mengunci energi internalnya? Tetapi dia telah menggunakan sebuah pedang yang biasanya digunakan oleh penjaga kiri. Namun ketika ia ingin memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyerangan, tiba-tiba saja tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Benar saja, di saat itu Yahyang langsung bergerak dengan sangat cepat untuk membunuh 3 orang sekaligus hanya dengan 1 kali serangan saja. Meskipun tubuhnya begitu lemah, akan tetapi ia masih memiliki sedikit tenaga untuk bertarung melawan para seniman bela diri yang berada di kelas 1. Yahyang berpikir kalau dia harus meninggalkan tempat itu agar ia bisa memulihkan tenaganya dan kembali ke dalam kultus. Melihat pergerakan Yahyang, salah satu dari mereka berkata, wanita itu telah berhasil melepaskan diri dari kurungannya. Jadi apapun yang terjadi, kita semua harus membunuhnya secara bersamaan karena ini adalah sebuah perintah yang diberikan oleh sang pemimpin. Mendengar ocehan mereka, mau tidak mau Yahyang harus bertarung melawan mereka meskipun ia merasakan kalau tubuhnya sudah semakin lemah. Sambil bertarung ia bergumam, dasar sialan, ada berapa banyak para bajingan yang dikirim untuk menangkapku. Tetapi ketika aku sudah membereskan mereka semua, maka aku akan pergi meninggalkan tempat ini. Aku sudah berusaha mati-matian untuk bertahan hidup sampai sejauh ini. Jadi mana mungkin aku akan mati di tempat yang seperti ini, apalagi di tangan orang-orang yang seperti mereka. Namun ketika Yahyang ingin menebaskan bilah pedangnya, tiba-tiba saja ia pun menyadari kalau pedangnya sama sekali tidak sanggup untuk menahan kekuatannya sehingga membuatnya menjadi retak. Benar saja, terlihat bilah pedangnya langsung terbelah menjadi 2 ketika ia mencoba untuk menahan sebuah tebasan yang dilancarkan oleh salah satu dari pasukan musuh. Di saat itu, ia pun langsung melompat ke belakang untuk mengambil jarak di antara para musuh. Yahyang bergumam, hal ini sama sekali tidak akan bisa membuatku menyerah begitu saja. Dulunya, aku sudah pernah melewati sebuah neraka yang lebih buruk daripada ini. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus pergi meninggalkan tempat ini meskipun yang aku hadapi adalah ratusan musuh. Namun, tiba-tiba saja Yahyang merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa yang bergejolak dengan sangat hebat di dalam tubuhnya.
Seketika itu juga ia pun langsung memuntahkan banyak darah sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas lantai dalam kondisi yang begitu lemah. Yang bergumam, "Saat ini tenagaku sudah habis semuanya. Jangankan menggunakan sebuah teknik bela diri, aku bahkan sama sekali tidak sanggup untuk berdiri lagi. Ternyata aku akan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Siapa yang menyangka seorang yang akan menemui kematiannya setelah mencoba menyelamatkan seorang pria?" Ketika yang sudah pasrah dengan kehidupannya, terlihat para warrior langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh yang dari berbagai macam arah. Seketika itu juga percikan darah segar langsung membanjiri penjara itu. Namun yang sangatlah terkejut dan juga membuka kedua matanya ketika mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah memanggilnya. Sambil memperhatikan orang itu yang telah berhasil membunuh semua musuh, ia bergumam, "Apakah mungkin kalau dia adalah Wonwi? Ataukah ini adalah sebuah ilusi karena aku sudah mati?" Melihat yang sudah sekarat, Wonwi berkata, "Wahai nona muda, apakah kau baik-baik saja? Karena yang aku lihat kau terluka dengan cukup parah." Yang berkata, "Aku tidak percaya kalau kau masih hidup, tetapi bagaimana caramu untuk bisa menemukan tempat ini? Bahkan yang aku lihat kau mengalami luka fatal yang sangat serius dan bahkan kehabisan banyak darah." Mendengar itu, Wonwi pun berkata, "Aku datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkanmu. Tetapi kau harus ingat kalau ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan benar-benar menyelamatkanmu." Terlihat yang langsung tersenyum. Lalu ia berkata, "Meskipun hal ini begitu sulit untuk dipercaya, namun aku sangat bersyukur kalau kau masih hidup." Namun Wonwi begitu heran ketika melihat yang bersandar di tubuhnya. Yang berkata, "Aku hanya ingin beristirahat karena aku begitu lelah." Di saat itu aku mencoba untuk menghancurkan sebuah segel yang mengunci tenaga dalamku dengan menggunakan teknik pembalikan. Itulah sebabnya aku mengalami luka dalam yang cukup parah. Mendengar itu, Wonwi berkata, "Apakah kau sudah gila? Menggunakan sirkulasi energi dengan cara yang seperti itu akan membuat Kimu menjadi mengamuk dan bahkan akan menyebabkan kematian." Yang berkata, "Meskipun aku melakukannya, tetapi saat ini aku masih hidup. Jadi kau tidak usah terlalu khawatir kepadaku. Lagi pula yang aku perhatikan kalau dirimu begitu kacau dan juga berbau darah. Sudah pasti kau datang ke tempat ini dengan melewati berbagai macam musuh yang mencoba untuk membunuhmu. Tetapi meskipun kau berkeringat seperti ini, entah mengapa aku pun merasakan kalau kau begitu hangat dan juga nyaman." Setelah mengatakan itu, ia pun bertanya kepada Wonwi apakah Chen Muxiong palsu masih mengejarnya. Wonwi berkata, "Saat ini bajingan itu sedang bertarung melawan sang dewa angin, yaitu Jin Xiongbaek. Bahkan mereka bertarung dengan sangat hebat sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan mereka yang sebenarnya." Ketika dia ketahuan kalau dia adalah palsu, maka ia pun langsung memanggil semua pasukannya untuk memulai peperangan dengan melawan Sekte Storm Shadow. Aku yakin kalau dia sudah pasti akan melakukan apa saja supaya identitasnya akan menjadi rahasia untuk selamanya. Mendengar penjelasan Wonwi, yang berkata, "Hal ini sangatlah sempurna karena sejak dari awal aku sangat ingin membalas bajingan itu." Saat mendengar Wonwi yang bertanya bagaimana ia akan membalasnya sambil menunjuk ke arah atas, yang kembali berkata, "Aku akan mengungkapkan jati dirinya kepada dunia ini siapa sebenarnya bajingan itu. Apakah kau tahu kalau aku sudah mendengar pembicaraan mereka semua ketika aku dikurung di tempat ini, dan aku sudah menemukan sesuatu yang sangat menarik di antara pembicaraan mereka." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.